Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi, Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Om Wilahing Mas Tono Musidam Sekaring Bandolagung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Cahaya Batin, pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara. Maaf agak lama dialog kita, pertemuan kita eh, dalam membahas aksara Jawa ini. Kami kembali lagi. Kebetulan ini adalah studio saya sendiri di tempat saya berkesenian. Hanya ada banyak patung-patung Vespa di Gresik, di Cerme. Memang saya jadikan laboratorium untuk kesenian Jawa. Nah, saya akan membahas tentang aksara Jawa. Banyak orang mengatakan bahwa aksara Jawa adalah aksara milik bangsa kita sendiri. Tapi mungkin untuk orang-orang yang tidak setuju, bahkan pakar-pakar ilmu pengetahuan perguruan tinggi yang tidak punya basically memahami seni dan budaya, dianggap kami ini membahas hal-hal yang kuno. Ini sempat terlontar, ada seorang pakar ilmu komunikasi, ketika kita kumpul, katanya kami ini terlalu old, terlalu kuno. Tapi sebenarnya dia tidak tahu bahwa alam kita ini memang alam dari kekunoan bangsa saya sendiri. Nah, pemirsa Cahaya Batin, saya akan bahas tentang aksara No, Nur Gaib, Gaib Condro, Warsitaning Condro. Jadi pengharapan kita hanya kepada cahaya ilahi. Sebenarnya kalau sudah pada tingkatan di mana sih cahaya ilahi itu sendiri? Di mana Tuhan menunjukkan cahayanya, di mana Tuhan menunjukkan kuasanya. Ada pembicaraan di mana kita akan melihat Tuhan di atas langit yang sangat lebar. Tidak bisa. Di mana kita akan melihat apakah di antara luas lautan. Kalau memang awal-awal pasti orang akan melihat sesuatu itu, Tuhan akan menunjukkan. Tapi sebenarnya Tuhan tidak akan menunjukkan di langit, di lautan, di bumi, di pegunungan, atau di mana. Tidak. Mari kita sambil santai mendiskusikan ini bahwa kita akan melihat dan menyaksikan kuasa Tuhan itu di mana. Nur Gaib, Gaib Condro, Warsitaning Condro itu yang dibicarakan dan yang diomongkan dan yang disebutkan sebenarnya ada di ruangan mana? Ada di ruangan mana? Tidak lain adalah di hati manusia. Berat saya untuk menyampaikan karena sudah hampir 3 tahun menunjukkan apa orang banyak berretorika berbagai macam tentang memahami Tuhan yang dimodifikasi sedemikian rupa. Tuhan dimodifikasi, diindah-indahkan, tapi sebenarnya Tuhan sangat sederhana. Gusti itu sederhana. Yang diinginkan itu bukan Gusti harus disampaikan dengan cara yang unik. Gusti itu diceritakan dengan cara yang lucu. Tidak ada kebutuhan Tuhan untuk dikenal dengan cara lucu. Tuhan itu yang diharapkan adalah perilaku kita baik, tingkah laku kita baik. Semua yang ada di unsur alam kehidupan ini, kalau manusianya tidak baik, maka rusak. Perang,
tawar-menawar pembunuhan, pembumi hanguskan orang-orang ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa ini. Jadi Nur Gaib Condro Warsitaning Condro sebenarnya yaitu tadi, bagaimana Tuhan bisa diterima, tapi cara menerima kita hanya di dalam pikiran. Maka yang kita lihat hanya orang merasa tahu tentang Tuhan, tapi dia tidak mau tahu tentang Tuhan. Tetap saja mereka korupsi, tetap saja mereka mencuri, tetap saja mereka merampok dan banyak hal. Tetap saja manusia ini yang dilakukan berbagai macam cara untuk merusak semua tatanan, walaupun mereka pintar berretorika. Jadi Nur Gaib Condro Warsitaning Condro mutlak adalah yang diharapkan Tuhan dikenal di dalam ruang kehidupan, bukan dikenal di dalam teori atau hanya tata cara saja. Ini untuk manusia atau orang-orang yang sudah pada tingkatan harus belajar memahami kehakikian Tuhan. Jadi kalau masih pengharapan kita tidak betul-betul kepada Tuhan, maka ya sudah, tidak ada. Kita ini kasihan kepada alam semesta ini yang sudah barang tentu punya perasaan yang sama seperti kita, karena kita tidak betul-betul kepada Tuhan yang sesungguhnya. Semoga ini bermanfaat sebagai pembuka kita bergumam, tidak lagi hanya sekedar menceritakan tentang kamusnya tetap Jawa. Rahayu, Rahayu Satu